Halo sedulur Suara Merdeka, kembali lagi bersama kami di Suara Merdeka TV Biro Banyumas dalam program Rubrik Sentir. Perkenalkan, saya Emilia Mustika sebagai host. Di sini kita akan mengulik kisah inspiratif dari tamu undangan kita hari ini. Nah, narasumber kita hari ini adalah seorang videografi dan editing yang sudah mungkin bisa dibilang memiliki keahlian di bidang itu. Nah, kita perkenalkan Mas Faisal Yoga Satria. Ya. Silakan perkenalkan diri. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Faisal Yoga Satria. Asal saya dari Purbalingga. Nah, terus saya sedang berkuliah di kampus UIN Seisu Purwokerto. Ini panggilannya apa nih? Mas, Kak atau apa? Panggilannya Mas aja mungkin ya. Oh, Mas. Atau Kak, ya seenaknya aja. Oke. Mas aja ya. Oke. Gimana nih tadi perjalanan ke sini? Perjalanan sini ya karena deket ya, karena saya ngekos di Batu Mas, jadi kesininya nggak terlalu lama. Mungkin kayak kesan gimana sih baru pertama kali ke Suara Merdeka kan? Gimana kesannya gitu? Wah, kesannya sangat-sangat deg-degan ya, karena ya gimana ya, baru ini aja sih, baru pertama diundang di Suara Merdeka gitu kan, podcast lagi gitu, gitu sih. Mungkin kayak gimana nanti jawabnya gitu kan, takutnya terlalu nervous atau betul. Gimana. Oke, Mas Faisal, kita langsung ke pertanyaan aja ya. Baik. Gimana sih awal mula Mas Faisal itu terjun ke dunia videografi dan editing ini? Oke, awal mula saya terjun ke dunia videografi dan editing itu awalnya mungkin karena iseng-iseng ya. Karena iseng-iseng, karena dulu tuh saya sering dokumentasi gitu setiap kegiatan atau acara di rumah itu. Nah, jadi saya mungkin mulanya dari situ, terus kemudian karena saya suka bikin konten untuk diri sendiri gitu. Nah, terus kebetulan juga saya ini sering main keluar gitu, jalan-jalan. Iya, kayak healing gitu ya. Iya, healing betul ya. Healingnya kebetulan naik gunung. Gitu. Nah, setiap kali saya naik gunung itu saya bikin video, pasti bikin video atau ya sekedar mendokumentasikan gitu perjalanan mendaki gunung gitu ya. Agar agar karena naik gunung kan berat gitu, jarang jarang orang yang mau naik gunung. Nah, dari naik gunung itu kita mendokumentasikan untuk mungkin mengabadikan. Nah, terus selain mengabadikan juga kita berbagi momen kepada orang-orang karena mungkin karena orang-orang yang belum pernah naik gunung, nah jadi belum pernah lihat gunung, pemandangannya yang bagus gitulah. Iya, benar. Jadi saya ingin berbagi momen saya melalui kamera melalui video gitu. Kira-kira dari semua yang tadi diceritain ini, entah kayak undangan atau naik gunung, ada nggak momen yang paling mungkin terkesan buat Mas Faisal? Untuk momen terkesan saya ketika saya terjun ke videografi itu pas saat saya mulai masuk kuliah. Nah, setelah beberapa saat saya memasuki perkuliahan itu, saya itu di perkuliahan kan ada mata kuliah produksi film. Nah, dari situ saya mulai tertarik gitu, tertarik banget gitu. Terus akhirnya saya buat video itu, kemudian ada beberapa orang terus mengapresiasi hasil video saya karena katanya bagus dari segi pengambilan gambarnya, entah itu visualnya gitu. Nah, dari situ saya tertarik untuk terus mengulik videografi dan akhirnya ya sampai sekarang juga masih suka bikin video-video gitu. Oke.
Mungkin ada software atau apa yang paling sering dipakai gitu selama bikin videografi sama editing ini? Untuk software saya biasanya menggunakan sering saya pakai ya, yang sering saya pakai itu CapCut. Oh, CapCut. Karena CapCut ini sangat mudah bagi saya untuk mengedit karena CapCut ini ringan dan cepat gitu. Oh, gitu. Dan mudah untuk dipelajari lah gitu untuk software CapCut ini. Mungkin semua orang bisa ngedit video pakai CapCut gitu ya? Ya, betul. Karena ini karena ya sekarang kan banyak konten kreator pemula atau mau konten kreator yang baru mau terjun ke dunia media sosial gitulah. Ya. Ya. Nah, itu mungkin untuk menggunakan aplikasi CapCut itu sangat mudah lah untuk bagi kreator pemula untuk mengedit. Mungkin kayak satu kesalahan fatal yang sering dilakuin sama itu kayak videografi pemula itu gimana sih? Kesalahannya? Iya. Mungkin barangkali ada tips gitu memulai dari nol sampai mungkin sekarang Mas Faisal kan sudah bisa dibilang berpengalaman ya kan? Iya. Oke, untuk kesalahan fatal bagi pemula itu biasanya itu dia pengennya instan. Nah, jadi dia itu tidak menikmati prosesnya. Dia pengennya instan, pengennya langsung jadi bagus gitu. Nah, semua orang kan maksudnya untuk menghasilkan karya yang bagus butuh proses yang lama, yang serius gitu. Iya, betul. Nah, terus apa lagi tadi? Kayak mungkin ada tipsnya gitu nggak? Tipsnya? Iya. Untuk tips bagi editing sama videografi bagi pemula gitu. Untuk tipsnya mulai aja dulu, nikmati prosesnya. Nah, terus jangan membanding-bandingkan karya diri sendiri ke orang lain gitu. Berarti semua itu harus dari pengalaman ya? Iya, betul. Kalau gagal berarti coba lagi ya, gitu. Tapi yang penting jangan gagal berkali-kali gitu ya kuncinya. Betul. Oke. Selanjutnya nih, ada nggak sih bagian tersulit dari proses kreatif itu, entah itu syuting videonya atau editingnya? Kalau bagi saya untuk proses tersulit ya. Nah, untuk proses tersulit bagi saya itu mungkin syutingnya ya. Karena di dalam syuting itu kita perlu menentukan konsep video. Karena konsep itu kita pusing mikirnya mau dibawa kemana ini video kita gitu. Kadang begitu sih kalau untuk tersulitnya menentukan konsep, terus menentukan angle-nya, menentukan talentnya gitu, susah. Dari beberapa cerita tadi ya, kira-kira udah berapa lama sih Mas Faisal terjun ke dunia ini? Untuk terjun ke dunia videografi, mungkin sudah lama ya, udah berapa tahun ya, mungkin dari SMK. Tapi ini mulai menekuni banget tuh, mulai menekuni banget itu mulai dari kuliah sih. Dan dari situ saya terus mengulik tentang videografi gitu. Oh gitu. Mungkin dari itu ya kayak proses syutingnya lebih sering dapat ide dari pengalaman pribadi dari klien, apa ada inspirasi nih tiba-tiba kan kalau besok ada undangan langsung cari inspirasi di mana gitu, atau dari pengalaman pribadi mungkin klien bisa request. Oke, untuk ide mungkin semuanya berkaitan sih, semuanya butuh karena kadang
bisa idenya dari pengalaman pribadi gitu, pengalaman pribadi. Seringnya sih untuk referensi juga juga butuh ya, karena kita kadang bingung nih mau gimana untuk konsep visualnya gitu. Kita bingung, akhirnya saya carilah referensi dari konten-konten orang lain. Nah, tapi dengan catatan itu dari kita melihat referensi, yang penting kita jangan plek-ketiplek sama iya betul, konten orang yang kita ini jadiin referensi gitu. Jadiin referensi. Harus kita modifikasi lah intinya, gitu. ATM ya gitu. Iya gitu, amati, betul. tiru, modifikasi. Nah jadi kita ubah menjadi versi kita, jangan menjadi versi yang kita jadi referensi itu. Harus diubah lah intinya lah, menjadi versi kita. Biar nggak ada istilah copyright gitu. Ya betul. Mungkin kayak pesan dan kesan buat para pemuda nih yang pemula gitu kan, kayak mungkin perlu motivasi gimana sih biar semangat di dunia videografi ini gitu. Oke, untuk pesan dan kesan sih mungkin mulai aja dulu ya teman-teman, mulai aja dulu. Bagi yang pemula ingin terjun ke dunia videografi itu mulai aja dulu, gunakan alat seadanya. Kalau ada HP ya gunakan HP aja gitu, HP dulu. Nah terus tetap latihan, tetap fokus untuk belajar dasar-dasar dari videografi gitu. Dasar-dasar videografi seperti mungkin belajar komposisi, lighting, angle, dan lain sebagainya tentang dasar-dasar videografi itu, agar kita bisa tetap berkembang untuk kedepannya gitu. Nah, gitu. Dan tetap konsisten ya teman-teman, jangan lupa tetap konsisten gitu, tetap terus belajar lah gitu. Mungkin kalau misal orang itu mikirnya harus cari tempat yang estetik nih buat bikin videografi gitu ya, padahal nggak harus. Ya betul, nggak harus. Kayak mungkin kita jalan-jalan ke istilahnya ke Curug nih. Nah kita iseng bikin video aja gitu. Nah ya sebenarnya semuanya bisa dibikin video ya, tergantung ya kita mau bercerita tentang apa nih. Contohnya ya kita di kos nih. Nah di kos kan bingung nih, kadang bingung kan mau bikin video apa nih. Sebenarnya itu banyak sekali yang bisa dibikin video. Nah, seperti mungkin keseharian di kos ngapain gitu. Nah, terus kayak bikin mie bisa dibikin video juga, mungkin video sinematik atau apa gitu. Nah, terus sebenarnya sih banyak ya, kalau ya tergantung kitanya aja, sekreatif kitanya aja gitu. Gitu. Jadi ternyata banyak kegiatan yang bisa dibikin video ya? Iya betul. Oke. Mungkin ada lagi nih. Apa? Mungkin dari selain CapCut tadi ya, kan sempat dibahas CapCut itu jadi editing yang bagus ya. Mungkin bukan bagus, kayak favorit gitu. Terus kenapa sih selain yang udah disebutin tadi ya, kenapa CapCut itu jadi yang menjadi favorit buat editing? Oke, karena CapCut ini ya sangat-sangat ringan untuk editing ya. Untuk proses editingnya juga mudah dan juga ringan. Nah juga dan nggak ribet pokoknya pakai CapCut-nya. Jadi dan juga fitur-fiturnya udah banyak ya. Udah seperti aplikasi-aplikasi yang bagus seperti Adobe Premiere gitu. CapCut ini ya sudah menurut saya udah bagus lah untuk ini menjadi favorit gitu. Nah jadi begitu sedulur Suara Merdeka. Kalau mau editing itu mungkin dari yang
hal kecil dulu. Untuk aplikasinya mungkin tadi sudah disebutkan CapCut gitu kan. Itu adalah kunci untuk editing dari Mas Faisal. Kira-kira mungkin ada nggak sih kayak aplikasi lain gitu untuk editing selain CapCut tadi? Oke. Ya, seperti yang tadi saya bilang ya, itu Adobe Premiere. Oh iya. Adobe Premiere. Tapi kalau menurut saya nih sebagai videografi ya sebenarnya udah lama, cuma nggak terlalu mungkin nggak terlalu jago banget ya. Nah, karena Adobe Premiere itu menurut saya masih berat ya bagi saya. Iya betul. Berat. Nah, terus tools-toolsnya tuh banyak banget. Nah, di dalamnya itu. Oh gitu. Jadi kalau saya masih mending CapCut lah, masih Iya, ringan. betul. Dan juga apa namanya, kalau Adobe Premiere itu perlu device kayak laptop atau komputer. Gitu. Nah, itu perlu dana lah buat kalau mau Premiere gitu. Iya betul. Ya begitu sih. Istilahnya jadi itu ya apa kayak lebih ke CapCut aja gitu daripada Adobe Premiere kan. Iya. Oke, sedulur Suara Merdeka, ini kita sudah mendengarkan banyak pengalaman dari Mas Faisal. Mungkin kita banyak mengambil pelajaran ya, kayak entah dari mulai editing atau apapun hingga menjadi ya apa editing yang ahli seperti Mas Faisal ini. Oke, cukup sekian. Oke, terima kasih Mas Faisal sudah berkenan datang ke podcast kami. Oke, sampai jumpa sedulur Suara Merdeka di podcast selanjutnya. Bye-bye.